Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal hanan al-manan badi'us samawati wal ar ya jal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Natawassalu bi haqqi sayyidina Muhammad wa bi ismi sayyidina Muhammad wa bi barakati shalawati wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta khalaqtana wa inna abduka wa la ahdika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma sana'na wa na'udzu laka bi ni'matika alaina wa na'udzu bi janbina faghfir lana fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li walidaina warhamhum kama rabbayana shighara fawasi' lana fi darina wa dari walidaina wa taqabbal du'ana innaka antal wahhab. Allahumma fir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma zbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, fataqabbal du'aana innaka antal wahhab. Ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahar Raja, khususan liman hadir fi hajal majlis ya Allah, waliman anfaqa fi hajal majlis farzuqhum rizqan kasiran ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Bisalawati wassalam bi adadi anwa'i rizqi wal futuhat ya basit ya basit ya basitar rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Obsot liman hadir pihajal majlis waliman ampaka pihajal majlis rizkon kasiron wa rizkon wasian min kulli jihatin min jami' gaibika bi ghairi minnati makhlukatin bimahdi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Asin akibatana fil umuri kulliha wajina min kidid dunya jabil qabri wal akhirah wadikid dunya wadiki yaumil qiyamah. Allahumma asbit ala qiraatina hadhihi wa ghairiha sawaban misla zalika wa taqabbal minna bi fadlika wa karamika qabulan hasanan jamilan jalila khususan li ahlil kubur. Ij'al ya Allah ya maulana ya rabbana ma qara'na wa kabarna wa halalna ziyadatan fi syarafin nabil mustafa sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Summa ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin salatullah wa salamu alaihi wa alaihim ajmain. Summa ila arwahi ali sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ashabihi ajmain wa tabi'in wa tabi'in bisanin ila yaumiddin khususan li ahlil kubur. Haji Abdul Aziz bin Haji Masdar wa Haji Masrukiyah bin Amri wa Haji Masrukiyah binti Indra wa Indra bin Muda wa Haji Masdar bin Amri wa Arbayah binti Damang wa Hamidan bin Darlan wa Rabiatul Adawiyah binti Ismail wa Rahmat Hidayat bin Hamidan bin Darlan wa Rabiatul Adawiyah binti Ismail wa Nur Rahman bin Basuni wa Rahmat Hidayat bin Hamidan
wa Baidan bin Sintan wa Kasyar bin Nurdin wa Rajhan bin Ananggani Tawarni bin Maknu wa Nursam binti Mukhtar Sidik wa Sarinah binti Abdullah wa Haji Matrais bin Haji Kadri wa Hajah Sumiati binti Saud wa Darmalaya bin Adam wa Marsinah binti Adam wa Sri Warniwati binti Abdullah wa Hajah Halimah binti Haji Dolmash wa Hajah Syarwani bin Haji Yusuf wa Hajah Aminah binti Haji Kuntil wa Haji Hudairi bin Haji Jabri wa Haji Jamirah binti Haji Jabri wa Haji Yusuf bin Haji Arif wa Hajah Bahriyah binti Suntat wa Haji Kuntil bin Hasan wa Haji Mastora binti Barsid wa Haji Jakfar bin Haji Yusuf wa Haji Lia binti Jubair wa Hajah Istiqna bin Haji Masur wa Basri bin Juhuran wa Habib Faisal bin Ibrahim Al-Kab wa Fadlun binti Hashim wa Fadlun binti Hashim ya Allah ba Hashim ya Rabbal Alamin Allahumma fir lahum warhamhum wa'fihim wa'fu anhum wakrim awalahum fi alamil barzah anjil alaihim rahmata wal bahjah was surur wa talawnal qur'anil karim wa biqiraatina minal qur'anil karim wa qaulina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Rabbana ij'al li ahlil qubur raudatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufratin niran ya Rabbana ij'al lana ya Allah min ahli sayyidina wa nabiyyina Muhammad ij'al fi qulubina nuran wa fi basarina nuran wa fi sam'ina nuran wa fi amamina nuran wa qalbina wa yaminina wa simalina wa fawqina wa tahtina nuran binuri sayyidina Muhammad wa fi asabina wa lahmina wa damina wa syarina wa basharina wa lisanina wa izamina wa jildina nuran min nuri sayyidina Muhammad fataqabbal du'ana ij'al lana nuran min nuri sayyidina Muhammad fataqabbal du'ana innaka antal wahhab ya Rabbana kebil hajata liman hadir bihajal majlis kabulan li hajatihim wa li amrihim fid dunya wa amrihim fil akhirah wa taqabbal du'ana innaka antal wahhab ij'al liman hadir fi hajal majlis min awliyaika sholihin waghfir lana waghfir lahum wa walidaihim ya Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana ja'al biladana Indonesia aminan wa Banjarmasin aminan warzuq ahlahum fiha rizqan katsiran wa wasi'an ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Athaillah Syekhul Fatihah. A'udzubillah Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil Malikil Qudusis Salam. Bismillahil Adidil Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nab'atsu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui Syekh Ibnu Athaillah keberkahan, rahmah dan kasih sayang Allah menyertai kehidupan kita amin ya rabbal alamin.
dan semakin kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Habib tambahan itu lil Habib Abdurrahman Assegaf, kemudian Habib Hussein Assegaf semua enggak? Habib Saleh Al-Habsyi lah. Nah, ada tambahan itu, dan Habib Kadir Al-Habsyi. Nah, 2 Al-Habsyi dan 2 Assegaf. Alhamdulillah. Minggu kemarin saya mengingatkan tentang ijad dan imdad. Ijad adalah bagaimana Allah mengadakan manusia itu memberikan nikmat yang panjang pada ijadnya, yaitu masa pertumbuhannya sampai sekarang tumbuh terus, berkembang hidupnya dari masa kanak-kanak, nikmat yang luar biasa, sehingga banyak orang sekarang itu nostalgia, ya kan? Nostalgia pada kehidupan yang lama. Itu nikmat ijad namanya. Maka orang-orang yang bisa menyadari keadaan itu disebut orang yang berzikir ijad namanya, zikir ijad. Yang kedua adalah zikir imdad, mengingat Allah melewati imdad. Dia itu ternyata sampai sekarang dan akan datang, bahkan dikubur nanti sampai di akhirat, Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi kita makan minum ini sebenarnya diatur Allah, diatur oleh Allah. Kita makanan di Indonesia ini, makanan kita apa? Beras. Memang tubuh beras, bahan Allah. Ini kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan imdad. Coba diganti dengan roti kita nih makan, susah kita, ya. Nah, di luar negeri mungkin roti, di Arab sana mungkin roti. Kita makan kambing di sini, paling sedikit kambing bisa dimakan ya kalau lah, sisanya nasi yang dibakar banyak, ya lah. Coba kalau kambing aja semuaan, bisa lepasan gigi kita ya lah. Nah, ini kebutuhan imdad yang luar biasa. Rumah kita karena daerahnya rawa, disediakan Allah imdad galam, ya lah. Nah, galam, subhanallah. Ulin, kita di sini pohonnya ulin. Apa pohon ulin tuh? Pohon besi. Oh, besi aja bisa ditanam di Kalimantan Selatan. Itu namanya imdad Allah. Kita tersenyum, tertawa, duduk, senyum, menangis, itu kebutuhan imdad namanya. Bila kebutuhan imdad ini terhalang, maka kita akan jadi sakit atau bagaimana? Subhanallah. Jadi Anda bisa melihat duduk di sini, ini saat ini, per detik ini, subhanallah, Allah masih tetap memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Subhanallah, maha lembut Allah. Kalau istilah di Putul Gaib kemarin, beberapa waktu yang silam sudah dibahas oleh Syekh, kelembutan Allah kepada para hamba-hambanya. Subhanallah. Nah, kita lihat kalam selanjutnya. Paktu kalaka jatiyatun, maka ketergantunganmu kepada Allah itu, ketergantunganmu kepada kebutuhan-kebutuhan yang diberikan Allah kepadamu itu zatiyah, adalah hakikat suci hidupmu. Yalah, coba kita sudah biasa makan setiap hari kan? Coba kalau tidak diberi makan, ngamuk nggak kita? Ngamuk. Berarti kita tergantung kepada itu. Hakikatnya kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wurudul asbabi muzakkiratul laka bima khafiya alaika minha. Pada saat engkau lupa kepada Allah, wa wurudul asbabi muzakkirat, Allah pun mendatangkan kepadamu sebab-sebab yang menjadikan engkau ingat, muzakkirat kepada Allah, ingat kepada Allah. Pada saat engkau lupa, Allah mengingatkanmu. Nah, nanti gimana caranya Allah mengingatkan kamu? Ada cara Allah agar supaya kita ingat kepada Allah. Nah, ini saking hebatnya Allah ini.
Wal faqatud jatiyah, kebutuhanmu yang sesungguhnya pada Allah itu lartafa'uhal awarid, tidak bisa terganggu karena ada sebab-sebab yang mendatang. Kita maksudkan bagaimana? Waktu laka jatiyatun ay ijazabata an ni'matal ijad wal imdad lajimatani laka wa annaka fi zalika fi jatika adam laula huma fal faqah ijajatiyah laka wal ittirar lazimun liwujudika. Kebutuhan-kebutuhanmu itu sudah dipenuhi oleh Allah, maka manusia tidak bisa lepas dari dua keadaan itu, yaitu nikmat penciptaan dan nikmat pemenuhan Allah atas kebutuhan dirinya. Kedua itu lazim bagi seseorang. Andaikan dilepas oleh Allah salah satunya, terganggulah keadaan itu, membuat keterpaksaan pada diri manusia. La ihtiyajuka li ihtiyajika ilal maula bibtidai wujudika wa fi idamatihi alaika lakinna hajal ittirar yakfa ala ghalibin nas wa yaghfiluna anhu ijadamat alaihim sihhata abdanihim. Keadaan-keadaan itu menjadi bisa terganggu pada saat ditahan Allah, mengakibatkan manusia mencari keadaan itu. Misal begini, kebiasaan Anda memakai handphone setiap hari. Pada saat handphone itu tidak ada di tangan Anda, sedangkan Anda melakukan perjalanan, pasti Anda pulang ke rumah mencari handphone. Kalau saya handphone tidak saya cari, kata Pak Loy, kecuali dompet yang tidak ada, kata Pak Loy, pasti saya cari, kata Pak Loy. Sama aja dompet atau handphone. Nah, kenapa jadi kita kembali? Karena kita merasa perlu dengan keadaan itu. Seperti juga keadaan-keadaan lain, kalau terlalu imdad, terlalu Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, kadang-kadang orang menjadi lupa dengan Allah. Seperti misalnya sihhatu abdanihim, kesehatan badan tubuh manusia. Ya lah, bila merasa sehatnya, lupalah dia. Ya lah, lengkap di rumah semua ada. Istri bipa 3 orang, lengkap di rumah. Apalagi Bib, gula ada di rumah, beras ada di rumah, kopi ada di rumah, lengkap di rumah. Susu ada di rumah, lengkap di rumah. Apalagi anak ada, sepeda motor ada, mobil ada, lengkap semuanya. Kayak apa Bib? Maka pada saat itu seringkali melupakan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kasratu amwalihim, banyak harta, kelebihan harta, lupa dah. Bahkan sampai berkata dia, Pak, wah, enggak ada sulitnya urusan tuh. Kenapa jadi tidak ada sulitnya? Karena semuanya UUD semua, ujung-ujungnya adalah duit. Siapa yang banyak uangnya, wah, pastilah mudah segala urusan. Oh, sampai begitu manusia itu berkata, iyalah, tidak bersyukur. Nah, itu Pak Loy ribut. Pak Loy mencuri ayam, langsung disel polisi. Pak Loy protes dengan polisi. Pak polisi, maaf, teman saya mencuri anak PRT, anak PRT sini. Kenapa tidak disel, ditahan? Jar Pak Loy, saya baru mencuri ayam aja, apalah artinya ayam itu? Padahal kan lebih tinggi kebutuhan kepada perempuan daripada ayam aja. Lalu apa jar polisi? Polisi ini pintar juga, dananya pintar polisi ini. Ada apa-apa aja, beda, pasalnya beda juga aja polisi. Kenapa? Kalau orang yang mencuri anak PRT itu dihukum juga, sama-sama dihukum juga, cuma dihukumnya disuruh mengawini anak PRT. Jadi maunya dihukum. Nah kalau kamu maulah mengawini ayam ya polisi. Akon lah, Bib, ya Pak Bib. Nggak mau lah, ini ayam gila aja Pak Loy ayam. Polisi ini macam-macam aja. Ini dia kali polisi aku aja Pak Loy. Nah, Bib. Nah, Pak Loy
salah kebutuhannya, ya kan? Perbedaan kebutuhan menentukan hukum. Ada alasan-alasan di dalam sesuatu itu. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ini maha sayang kepada hambanya, makanya Allah itu bergelar nama beliau adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Ada lagi nama Al-Latif. Latif itu adalah maha lembut. Adakah yang hafal doa Syekh Abdul Qadir Jailani? Ingat Pak? Allahumma as'aluka apa? Lutfan wa aunan warrido. Ya kah? Nah, ini rahasia nih. Tapi sudah disampaikan, bisa lagi rahasia. Padahal kita nutup mikrofon. Allahumma as'aluka lutfan, ya Allah, aku mohon pada Engkau lutfan, kelembutan, wa aunan, pertolongan, warrido, dan ridho Engkau. Karena ada amalan rezeki ulun kasih kan. Supaya dihafalkan, supaya banyak rezeki biar. Tapi banyak rezeki ini bisa lupa dengan Allah masalahnya. Ini tadi itu najar saya Ibn Athaillah. Nah, banyak rezeki bisa melupakan kepada Allah. Itulah wahina izin an sifatihim jatiyah wa an maulahum fayurida alaihim asbabal ittirar liyazkirahum zalika. Sehingga Allah memutar keadaan itu menjadi supaya manusia itu ingat diadakan Allah al-ittirar, keadaan-keadaan yang memaksa manusia untuk muzakirat, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa wurudul asbab ila asbabil ittirar wa hiya umurul qahriyah min mardin, min maradin, wajuin. Lalu Allah menciptakan kepada keadaan-keadaan itu seperti adanya kekerasan Allah kepada kehidupan ini. Ya, lalu ada qahar Allah dalam hidup ini. Iyalah, kalau Rahman Rahim Allah aja semua dalam hidup ini tidak ada bumbu kah ibarat makanan tuh, Bib. Ada sambalnya, Bib. Nah, sambal tuh kalau yang membuat lezat, iyalah. Iyalah. Nah, yang suka sambal, Bib. Paling tidak kalau tidak suka sambal juga kita contohkan lain makanan, masak kambing. Kalau langsung kambing aja Bib di jarang di kompor tidak enak lah, Bib. Harus ada apa, Bib? Bumbu, Bib lah. Oh, karehnya aja, Bib, bumbunya, karehnya harus ada ya kah? Nah, perlu Allah berikan bumbu di dalam. Apa itu bumbu itu atau sambal itu? Seperti min maradin, seperti sakit, keadaan sakit. Wajuin, lapar. Wa atasin, dahaga. Wa harin, panas. Wa bardin, dingin. Wa ghairihi jalika, dan segala sebab-sebab yang mendatang pada diri manusia. Jadi adanya sakit, adakah yang sakit sini? Itu muzakirat, itu mengingatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan itu. Hakikatnya juga itu sebenarnya kelembutan Allah, kebaikan Allah, imdad juga sebenarnya. Cuma imdadnya berbalik. Imdadnya berbalik, menahannya, memberikan supaya dia mendapatkan imdad yang lain, namanya imdad rohani. Yang minggu kemarin dalam saya ajibah, imdad itu terbagi dua, ya kah? Nah, ada imdad hissi, ada imdad maknawi. Imdad maknawi itu kebutuhan rohani. Karena Allah ingin menyeimbangkan dirimu antara kebutuhan jasad dan kebutuhan rohani, batiniah. Maka perlu dikasih sakit supaya ingat kepada Allah. Orang yang mengingat Allah itu memenuhi kebutuhan rohaninya supaya dia tenang. Jadi jangan dikira orang yang sakit itu menjadikan terus-menerus sakit. Boleh jadi dengan sakit itu menjadikan dia tenang karena mengingat Allah. Lapar, puasa contohnya. Allah memberikan rasa lapar pada semua muslim pada bulan puasa. Supaya apa? Supaya timbul rohaninya, terpenuhi kebutuhan rohani, di mana rohaninya dipahamkan tidak memerlukan makanan jasadiah. Rohaninya memerlukan perasaan untuk dekat dengan Allah, melakukan, menahan diri agar makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah cara
cara Allah memberikan kebaikannya kepada hambanya. Jangan engkau pahami keburukan ke atas demikian itu. Haus, akibat haus lalu kita cari minum. Sekalinya minuman, sekali mau minum apa sakit gigi, Bipai. Nggak bisa minum es. Sakit hatinya melihat orang minum es. Kita sakit gigi, Bib. Nggak bisa minum kita. Ya lah. Nah, sakit itu lalu kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Syekh Ajibah, dalam sebentar. Wal arifun, adapun orang-orang arif. Nah, itu tadi itu kan orang awam tuh. Itu orang awam. Sekarang kita tahu cari orang arif, paling tidak tingkat kawas dan kawasul kawas. Nah, antara dua ini. Adapun orang-orang arif itu tidak mempersoalkan bagi mereka itu la yufariquhum musyahadah. Mereka tidak mempersoalkan itu, tapi mereka tetap musyahadah kepada Allah. Faqarahumuz zati kama sayati fi qaulihil arif la yajulul ittirar paha ulai la yahtazuna ila muzakkirun wa innama yasallutullah alaihim hadhil asbab al-qahriyah. Semua itu orang-orang arif, baikkah itu dipandang johirnya baik atau buruk, baginya sama saja. Semua itu mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sakit, rasa lapar dan sebagainya, itu memang supaya memaksa kepada manusia ingat kepada Allah. Orang-orang arif merasakan enggak dia lapar? Merasakan dia lapar. Orang-orang arif, orang-orang kawas dan kawasul kawas merasakan enggak bahwa dirinya perlu atau bisa enggak mereka sakit? Bisa sakit. Bagi mereka sama saja, sakit dan tidak sakit adalah jalan bagi mereka menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia sudah melihat kebutuhan imdad itu memang dari Allah. Kenapa rahasianya? Karena mereka tahu, jangankan imdad, ijad saja. Ijad itu pertumbuhan dirinya sudah dibantu Allah. Sampai dia memenuhi kebutuhan selama ini baiknya Allah denganku sudah. Masa sih sakit sedikit saja saya harus mengeluh? Kenapa saya harus mengeluh? Tidak. Sakitku bahkan sampai kematianku tidak menghalangiku untuk tetap mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang sudah kawas dan kawasul kawas lebih bermakna memahami di makna maknawinya, di makna yang sifatnya ruhaninya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa asrarur rububiyah, itulah rahasia ketuhanan al-qaimah yang berdiri dia bil asya atas segala sesuatu. Pasbahana, maka bagi kami adalah pikulilah jotin ila nikmatil imdad ba'da nikmatil ijad. Bagi kami semua yang ada ini adalah nikmatul imdad. Jadi orang-orang kawas itu melihat semua kehidupan ini nikmat juga sudah. Jadi mereka tidak melihat johirnya. Sakit itu dianggap mereka juga baik, tidak sakit juga adalah baik. Jadi dua-duanya tidak ada perbedaan. Karena yang johir ini tidak bisa lagi menghalangi kebutaan, menjadikan mereka buta dengan Allah, tetapi tetaplah bagi mereka adalah tetap berhubung kepada Allah. Adapun itu hal-hal yang lain daripada itu, adanya sakit, musibah, bencana, itu memang bagi orang-orang awam. Makanya timbul hajat, lalu manusia berdoa kepada Allah, ya lah, karena sakit lalu manusia mengangkat, ya Allah sembuhkanlah sakit anakku ini misalnya. Ya Allah sembuhkanlah sakit si A sebagainya. Itulah mereka. Sama orang awam itu kan begitu. Karena tahu dia ada surga dan neraka, maka dia berhindar dari api neraka dan mengharap surga. Orang-orang kawas dan kawasul kawas tidak memikirkan lagi surga dan neraka. Yang mereka pikirkan bagaimana mereka sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kulir ruh min amri rabbi. Itulah urusan ruh, kata saya Ajibah, min amri rabbi, urusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walal basyariyah illa birruhaniyah. Tidak ada lagi kebutuhan kemanusiaan ini kecuali ruhani. Warruh sirun min asrarillahi ta'ala. Karena ruh itu sendiri adalah rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengutamakan kebutuhan ruhani. Nah, kita ini jasa dia tuha aja Bipe, mata mulai kabur, paloi sudah pindah tuha,
mata Sidin mulai kabur juga sekalinya mata Paloy. Gus, ada pengumuman tuh, ada pameran lukisan di anu Jar, di mana? Di lapangan tuh Jar. Oh, ke alun-alun kita, yuk alun-alun Jar siapa? Jar Paloy lan Garbus. Rupanya Paloy pas ke alun-alun ini tertinggal kacamata nih baca. Garbus tinggal kacamata, enggak apa-apa aja Jar Garbus, nanti aku menerjemahkan. Wah iya. Masuk, makanya ring bipe keras Paloy ini. Wah, ini gambar anu nih, gambar ikannya sangat bening sekali. Ini kan lain ikan itu anu Paloy aja Garbus tuh buaya. Oh buaya kak, buayanya seperti ikan aja Paloy. Melihat lagi pipe gambar lain. Wah, banteng nih Jar, gambar banteng nih Jar. Wah, lain banteng Jar anu mata kabur Pip. Jar gabur itu gajah. Oh, gajah ya Jar Paloy. Ternyata gajah seperti banteng ya Jar Paloy. Batu ada pulang melihat pipe kera. Wah, kera aja Paloy. Besarnya kera ini. Wah, hebat kera ini gambar. Jadi jaga selain kera itu, habis apa aja Pak lo? Itu cermin lo ya Jar. Cermin, makanya terlihat sendiri ya kera. Ya kah? Kebutuhan manusia merasa ingin senang hatinya. Penyenangan hati seperti itu, penyenangan hati melihat apa? Melihat lukisan, itu kan menyenangkan hati itu, kebutuhan rohani. Tapi rohani kebutuhan itu tidak membawa dia manfaat di akhirat. Nah, kebutuhan orang-orang yang beriman, bertakwa, dia mencari kebutuhan rohani itu yang bermanfaat di akhirat. Ya, Anda berangkat ke mana, Bib? Ke tamasya, tempat-tempat yang indah. Itu memenuhi kebutuhan rohani enggak? Iya. Tapi kebutuhan rohani hanya bersifat duniawi saja, bukan kebutuhan bersifat ukhrawi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimaknai dalam hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-haqqul hayyul qayyum, al-qaharul wahhab, al-fattahul wahid, as-somadul ahad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ar-rahmanur rahim, al-malikul qudus, as-salamul mu'min, al-muhaiminul aziz, al-jabbarul mutakabbir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-khaliqul bari, al-musawwirul ghaffar, al-qaharul wahhab, ar-razzaqul fattah.